Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang membanggakan. Selamat datang dan bergabung pada mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Perkenalkan, nama saya Majidatun Ahmala. Semester kemarin saya juga ada di mata kuliah ini di Universitas Terbuka. Selain itu, saya juga mengajar di UIN Sunan Ampel Surabaya dan STAI Taruna Surabaya. Saya jelaskan singkat mengenai mata kuliah ini. Mata kuliah PBK, jadi pembelajaran berwawasan kemasyarakatan kita singkat dengan PBK. Mata kuliah PBK merupakan mata kuliah yang mengajak guru sebagai sebuah profesi untuk memenuhi kompetensi sosial, yaitu kompetensi guru, kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk bergaul dan berkomunikasi secara efektif dengan siapa saja, dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, dengan orang tua, atau dengan wali peserta didik, dan yang terakhir dengan masyarakat sekitar. Anda sebagai guru dalam mata kuliah ini akan melatih keterampilan mereka dalam berkehidupan sosial, serta Anda berkontribusi dalam masyarakat di lingkungan Anda. Karena mata kuliah ini bersifat praktek, maka Anda harus benar-benar terjun praktek ke lapangan. Kalau Anda hanya menyetorkan laporan tanpa adanya praktek, maka saya tidak akan memberikan nilai yang memuaskan bagi Anda. Ya, dari diskusi yang kita lakukan nanti di e-learning, kemudian laporan yang akan Anda kirimkan nanti di akhir, saya akan mengetahui dengan pasti siapa-siapa saja mahasiswa yang benar-benar terjun ke lapangan dan siapa saja mahasiswa yang pura-pura terjun ke lapangan. Lapangan di sini masyarakat ya. Maka dari awal pertemuan ini ya, saya mengingatkan Anda agar jangan coba-coba mengumpulkan laporan tanpa Anda praktek, tanpa ada praktek yang Anda lakukan. Ya. Kemudian mulai dari sekarang Anda sudah bisa untuk mencari lokasi di sekitar Anda. Ya, yang pasti bukan di sekolah. Kemudian yang kedua bukan siswa SD. Ya. Kenapa Anda harus sudah mencari lokasi dari sekarang? Karena pada tugas diskusi 1 yang akan dibuka ya ini Anda harus sudah melakukan observasi awal di lingkungan Anda. Jadi masyarakat yang akan Anda jadikan tempat untuk melakukan pembimbingan itu observasi awalnya sudah diminta di diskusi 1. Apa saja yang akan Anda praktekkan di masyarakat? Ya. Jadi di sini Universitas Terbuka memberikan Anda 3 pilihan. Jadi Anda tidak harus melaksanakan ketiganya. Pilih salah satu. 1 yaitu pembimbingan warga buta aksara. 2 pembimbingan pembuatan taman baca. Kemudian ketiga, pembimbingan kepemudaan. Jadi Anda pilih salah satu dari ketiga program ini. Ya. Pilihan Anda dari ketiga program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tempat Anda akan melakukan praktek. Jadi bukan kebutuhan Anda, ya, kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat, Anda melaksanakan pembimbingan di sana. Ya. Maka di sesi 1 Anda harus sudah mengumpulkan hasil observasi lapangan sebagai bukti bahwasannya Anda sudah terjun ke lapangan. Apa saja syarat-syarat daripada yang dikumpulkan selama observasi lapangan, nanti akan saya jelaskan di video sapaan sesi 1. Ya, jadi bukan di sini. Ini masih perkenalan dan kontrak belajar. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang perkuliahan kita. Ya. Mata kuliah PBK berkontribusi 50% terhadap nilai akhir Anda.
Jadi usahakan, sangat benar-benar Anda usahakan agar jangan sampai mendapat nilai akhir yang jelek di mata kuliah ini, ya. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda bertanya, apa yang harus kita lakukan agar dapat nilai maksimal? Di sini saya berikan tips-tipsnya. Ada 5 poin, ya, yang harus Anda perhatikan agar Anda bisa mendapatkan nilai maksimal di mata kuliah saya. Yang pertama, yaitu yang saya bacakan dulu, ada praktek, ada diskusi, ada tugas, ada absensi kehadiran, dan ada perkenalan di pendahuluan. Saya mulai dari yang pertama ya, praktek. Praktek ini adalah poin utama yang akan membuat saya memberikan nilai maksimal. Ya, saya bahkan akan memberikan nilai maksimal ini 100 bagi mahasiswa yang benar-benar terjun ke lapangan dan bagi mahasiswa yang melakukan pembimbingan ke masyarakat minimal 8 kali. Maksimal terserah Anda, Anda yang lebih tahu kebutuhan masyarakat, tetapi minimal yang dibutuhkan adalah 8 kali. Ya. Kalau misalnya melakukan pembimbingan lebih dari 8 kali, tapi kita laporkan 8 kali bagaimana? Ya laporkan semuanya, tidak apa-apa. Laporan melebihi 8 boleh, tergantung berapa kali yang Anda lakukan di lapangan. Laporan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang jelas, termasuk foto Anda melakukan pembimbingan, ya. Jadi ada Anda di sana. Kemudian ada materi, ya materinya apa? Materi dikirim lewat file atau lewat PPT, ya. Terserah Anda. Jadi, kemarin itu ada yang melakukan hanya 1 kali pembimbingan, tapi dilaporkan untuk 8 kali pembimbingan. Maka ya saya tidak bisa menganggap itu nilainya 8 kali pembimbingan, akhirnya saya beri nilai 1 kali pembimbingan. Ya, jadi ini harap diperhatikan. Yang dibimbing siapa? Tadi saya sudah omongkan, bukan siswa SD. Yang dibimbing di sini adalah warga belajar, masyarakat. Jadi masyarakat dalam mata kuliah di sini kita sebut dengan warga belajar. Jumlah minimalnya adalah 7. Lebih dari 7, alhamdulillah, karena cakupan Anda, warga-warga ini lebih besar. Ya, tapi di sini batasan minimal yang diberikan adalah 7. Poin kedua yaitu diskusi. Ya, di setiap sesi pada mata kuliah PBK akan ada tema diskusi di sana yang harus Anda jawab. Saya akan memberikan nilai maksimal 100 di sesi diskusi apabila jawaban Anda sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pertanyaan itu. Karena ada juga yang menjawab itu jauh sekali dari pertanyaan. Saya tidak paham itu maksudnya apa. Ya. Kemudian yang kedua, jawaban Anda diperkuat dengan teori yang harus Anda ambil dari modul mata kuliah PBK yang bisa Anda ambil, yang bisa Anda baca di ruang baca virtual atau RBV. Ya. Kemudian kalau misalnya hanya menjawab saja tanpa ada teori bagaimana? Ya nilainya hanya 50. Kalau jawaban itu benar. Kalau jawabannya salah ya di bawah 50. Ya. Kemudian kalau jawabannya lebih bagus tapi tidak ada teorinya bagaimana? Ya mungkin saya berikan 60 atau 70 karena masih kekurangan teori. Ya, itu. Jadi berikan teori ini bukan asal teori ya, karena kemarin saya bilang lengkapi dengan teori. Asal aja ngambil dari modul. Ya. Jadi teori yang Anda ambil itu harus memperkuat jawaban Anda. Ya, itu. Teorinya ngambil dari internet boleh enggak? Tidak. Ya, ambil dari modul. Jadi modul itu Anda silahkan baca mana yang sekiranya akan memperkuat jawaban Anda, tuliskan di jawaban diskusi. Kemudian tuliskan modul ini, halaman ini. Itu akan saya cross check ke modulnya. Jadi nanti pasti nggak dilihat nanti, pokoknya ada teori aja kita tulis teori sudah ini. Enggak, akan saya cross check nanti ke modulnya.
Jadi apakah memang benar-benar diambil dari modul, kemudian apakah teori itu memperkuat jawaban atau tidak. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah terlanjur mendapat nilai kecil bagaimana di diskusi? Silahkan diperbaiki. Karena serambi saya memberikan nilai, saya juga akan memberikan feedback. Saya pasti memberikan feedback. Ya, feedback itu ada catatan. Catatannya agar Anda memperbaiki sesuai kurang ini dan perbaiki agar mendapatkan nilai yang bagus atau agar saya dapat meningkatkan nilai diskusi Anda. Nah, itu. Jadi kalau misalnya sudah diperbaiki, nilainya masih belum 100, bagaimana? Kita pengen dapat nilai 100 nih, perbaiki lagi. Silahkan diperbaiki terus, asalkan jangan sampai sudah terkena deadline sehingga ruang diskusi sudah ditutup. Kalau ruang diskusi sudah ditutup, saya sudah tidak bisa memberikan nilai 100. Ya, ini. Kemudian jangan juga sampai terpikir, saya tidak tahu karena kita tidak pernah ngobrol ya. Tapi sepertinya ada yang berpikir seperti itu. Saya kumpulkan nilai jawaban diskusi di akhir-akhir deadline saja, biar dinilai bagus. Tidak, ya. Saya akan memberikan nilai berdasarkan tadi yang saya sebutkan. Ya, jadi meskipun Anda mengumpulkan yang mendekati deadline, kalau jawaban Anda masih kurang, ya akan saya nilai kurang. Jadi usahakan jawab secepatnya agar bisa memperbaiki secepatnya. Ya. Kemudian kalau ada misalnya karena sudah melihat jawaban diskusi teman-temannya yang mendapat 100 itu sepertinya kalian di copy paste. Jawaban copy paste sepanjang apapun akan saya beri nilai 0. Entah itu copy paste dari jawaban teman atau copy paste dari internet akan saya beri nilai 0. Ya. Karena tidak ada dispensasi untuk untuk copy paste itu bukan jawaban Anda. Dan saya ingin mengoreksi jawaban Anda. Saya ingin mengoreksi ide Anda. Saya ingin mengoreksi inovasi Anda. Bukan jawaban orang lain yang ada di internet atau jawaban orang lain yang ada di forum diskusi. Ya. Kemudian poin ketiga adalah tugas. Pembimbingan ke masyarakat yang Anda lakukan akan saya pantau progresnya pada pengumpulan tugas. Ya, pengumpulan tugas ini dimulai dari sesi 3. Kapan saya akan memberikan nilai 100? Di poin tugas, apabila Anda mengumpulkan tugas sesuai dengan instruksi yang ada di sana. Kalau ada yang tidak jelas, tanyakan di chat. Ya, jadi sudah saya buatkan chat grup di e-learning, tanyakan di sana. Insya Allah nanti akan saya jawab di sana dan teman-teman yang lain bisa membaca. Jangan malu untuk bertanya daripada nanti mendapatkan nilai jelek di chat grup ya. Karena yaitu kita tidak ada sesi tatap muka via Zoom atau via Microsoft Teams. Ya, jadi kita manfaatkan chat group yang ada di e-learning ya. Kemudian seperti contohnya begini. Pada sesi 3 itu sudah ada tugas 1 ya. Tugas 1 di sini ada 9 poin yang harus Anda lakukan. Seperti 1, saya bacakan satu-satu ya. 1, menentukan Anda memilih 1 program dari ketiga program tadi. 2, Anda menentukan warga bimbingan minimal 7 beserta datanya, bukan siswa SD. Ya. Kemudian 3, oh ya ini ya, 3 di sini minimal 7. Kemudian 4, ya. Di hari pertama pembimbingan itu harus ada karya atau produk yang dihasilkan dari masyarakat. Anda melakukan pembimbingan apa, hasilnya apa itu nampak. Ya. Kalau misalnya kepemudaan seperti kemarin itu ada yang membuat produk.
Nah, produknya itu difoto di hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, sampai 8 kali pembimbingan. Kalau misalnya pembimbingan di taman baca, ya, kemudian Anda di sana melaksanakan kegiatan, misalnya Anda membuat lomba, ya, membuat lomba, lomba mewarnai atau apa yang kemudian diselingi dengan memilih-milih buku yang ada di materi yang ada di perpustakaan Anda, taman baca Anda. Nah, di sini hasil dari siswa itu jawabannya bagaimana, lombanya itu hasilnya bagaimana, apa, kemudian jawaban siswa bagaimana, ini termasuk dalam karya atau produknya itu sudah ada. Kalau untuk yang buta aksara, ya, jadi buta aksara, pada pembimbingan pertama Anda melakukan pembimbingan membaca apa. Lalu warga belajar 1, 2, 3, sampai 7 progresnya itu bagaimana. Nah, itu harus terdokumentasi. Kalau untuk yang warga belajar, progresnya harus terdokumentasi dengan video. Misalnya Anda mengatakan Bapak A, Bapak B, Bapak C itu mampu membaca huruf ba, ca, da. Nah, itu harus ada videonya. Ya, maka ini karena produknya berupa apa? Produknya berupa video, peningkatan progres daripada warga belajar. Ya, taman baca pun kalau misalnya dilengkapi dengan video akan lebih bagus lagi. Kepemudaan dilengkapi dengan video produknya lebih bagus lagi. Jadi yang benar-benar melaksanakan praktek di masyarakat akan benar-benar terlihat. Dan yang pura-pura melaksanakan pembimbingan di masyarakat juga akan terlihat. Yang keenam adalah materinya apa. Sudah dikumpulkan. Ketujuh, foto-foto. Ada foto Anda di sana sedang melaksanakan pembimbingan. Jadi tidak, kemarin ada yang mengumpulkan foto itu nggak tahu fotonya siapa, dianya nggak ada di sana. Ya kan itu tidak mungkin. Kemudian berapa tadi? 5, 6, 7, 8 ya. Yang ke-8 ada data warga binaan. Datanya ini sesuai format. Formatnya ada di modul. Jadi, format yang ada di modul itu, kemarin ada yang sangat kreatif sekali, apa namanya, diketikkan, kemudian di-print, lalu diisi oleh warga. Nah, itu betul-betul terlihat, data warga binaannya. Dan yang terakhir adalah di, tugas 1, Anda sudah mengumpulkan rancangan kegiatan selama 8 kali, pembimbingan. Ya, 8 kali pembimbingan. Nanti ada formatnya ya, sesuaikan dengan format ya. Di sini saya jelaskan saja mungkin agar bisa dirancang dari sekarang. Saya jelaskan tapi secara umum ya. Nanti secara khususnya dilihat di format. Jadi yang pasti ada tadi yang sudah saya sebutkan. Materinya apa, kemudian tujuannya apa, targetnya apa, produknya apa, eh apalagi, itu dihasilkan strateginya bagaimana, itu harus ada nanti di formatnya, di format, rancangan kegiatan, ya. Jadi 9 poin di atas itu nanti ini adalah contoh ya, contoh di sisi 1. Tugas tugas 1 ya, bukan sisi 1, tugas 1. Tugas 2, tugas 3 bagaimana nanti ya, ada di semua tugasnya. Ini saya jelaskan sekarang agar Anda ada gambaran nanti tugas itu bagaimana bisa mendapatkan nilai maksimal di tugas. Kalau misalnya ada yang kurang bagaimana? Ya akan saya nilai berdasarkan kekurangan. Misalnya saya anggaplah ini nilainya 100, kurang 1 ya nilainya 90, kurang 2 80. Kalau benar semua 90, enggak benar semua 100 bonus yang 10 ya. Kemudian poin keempat adalah absen. Jangan lupa melakukan absensi kehadiran di setiap sesinya ya. Caranya sesuai dengan catatan yang ada di e-learning, bisa Anda baca di sana. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perkenalan di pendahuluan. Jadi pendahuluan ini sudah dibuka, silakan lakukan perkenalan di sana, nanti saya akan merespon ya. Demikian dari saya untuk di pendahuluan. Selamat belajar,
Semoga diberi kemudahan, kesuksesan, dan semoga pembimbingan yang Anda lakukan, yang Anda niatkan dari awal perkuliahan ini, diberi kelancaran dan membawa manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar Anda. Amin. Amin ya Robbal 'Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.